Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammadun wa huwa as-sadiqul masduq. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Al hadis ay ikra baqiyatul hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan alimil ulama, para kiai, para ustadz, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, tapi fa insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa takriman wa ta'liman saya. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, yakni Abah Hasan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para bapak, para ibu, para undangan yang jauh maupun yang dekat, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, akan tetapi fa insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM kita yang insyaallah salah satu umat Rasulullah yang akan dicari kelak pada hari kiamat, yaitu salah satunya DKM. Alhamdulillah. Jadi DKM itu nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan terkecuali dengan Allah, itu DKM masjid-masjid itu pengurus masjid yang nyapu, yang ngepel, yang ngurus masjid itu nanti di akhirat akan dicari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan hadiah yang sangat agung, yakni syafaatul udma baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi ketua DKM itu untung. Yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatul udma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja puji tasyakur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Karena apa? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu sedetik pun tidak memberikan absen, tidak memberikan apa, selalu membanjiri nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Sebelum tidur nikmat Allah, angob hamuai muap nikmat Allah,
Makanya kalau ada hamuai, angob itu jangan dimarahin. Betul? Tidur nikmat Allah, nggak punya duit tidur aja. Betul? Saya tempatnya itu dekat Sari Asih, Padang Ramil tahu tuh. Saya sering jumpai orangnya gagah, penghasilannya banyak, akan tetapi ketika sakit di Sari Asih boro-boro tidur, boro-boro makan, yang ada nangis. Betul? Tapi alhamdulillah kita semua diberikan nikmat tidur yang luar biasa, alhamdulillah. Makanya bapak-bapaknya kalau doyan tidur, ibu-ibunya jangan marah. Ulah dicarek, lamun bapak-bapaknya beuti molor, ibu-ibunya ulah nyarek. Itu namanya bapak-bapaknya sedang menikmati nikmat Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak pulang dari sini banyakin tidur, amin. Ibu-ibunya jangan marah. Itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta kita, aset kita, uang kita, Allah cabut nikmat tidur. Banyak yang pengen tidur itu disuntik, banyak yang pengen tidur itu diberi obat dan lain sebagainya. Akan tetapi alhamdulillah kita emang gak seperti itu ya. Duduk juga langsung pengen tidur, mau makan juga setelah makan pengen tidur. Tuh luar biasa, alhamdulillah. Sekarang tanya ibu-ibu, kalau suaminya doyan tidur seneng nggak? Asli berarti. Barusan dikasih penjelasan. Ibu-ibu sekali lagi nih, ibu-ibu kalau punya suami doyan tidur seneng nggak? Seneng nggak? Waduh, bahaya pada Ramil ya. Nih, awas ibu-ibu nih. Ini ketahuan aslinya ibu. Punya suami bangunnya siang, jam 10 baru bangun. Setelah bangun ngasih uang enggak, pengen ngopi, seneng enggak? Tuh, pemajikan saya ya. Coba ibu belas itu tuh, belas sana. Ibu-ibu punya suami bangunnya jam 10 siang. Setelah bangun nggak ngasih uang, pengen ngopi, pengen sarapan, seneng nggak? Parah yang pada. Nah, ibu-ibu ini sekarang nanya, ibu-ibu punya suami nih, bangunnya jam 11 siang, ya. Setelah bangun kasih uang 2 juta, marah nggak? Waduh, bahaya nih. Nih, ibu-ibu punya suami 3 hari belum ngasih uang. Tidur pengen bareng, pengen hadap-hadapan, enak enggak? Enak. Waduh, ibu-ibu belas ini enggak sama. Nah, ibu-ibu nih, ibu-ibu tidur ngadep tembok, ya. Suaminya ngasih uang, ngadep mana? Mengkarak. Oh, waduh, sebetulnya mah kita ini para suami nggak dianggap. Punya suami gagah tapi nggak suka duit, nggak suka ngasih duit. Suami itu gagah tapi nggak suka ngasih duit, seneng nggak? Enggak tuh. Punya suami hitam, hidung, tapi nggak suka mandi, tapi suka ngasih duit, seneng nggak? Waduh, parah. Berarti suami itu tidak dibutuhkan. Waduh, lu dibutuhkan mah ternyata duit. Benar tak bang ibu jawabnya? Benar, jujur nih.
Ini sudah tahu kartunya ya, bapak-bapak ya, sudah tahu. Akan tetapi insya Allah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ibu-ibunya linglung duit. Amin. Bapak nur gelem ngebales bapak lu kenceng. Amin. Tuh. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi hayang duit 5.000 baik. Amin. Dikasih 100.000 marah. Amin. Ibu-ibu dan ibu-ibu tak. Waduh, ini mah bahaya. Awas, sedang begini nih dikabul ijabah mustajab doanya. Ternyata apa? Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, tidak kalah besarnya. Allah mudahkan kedua langkah kita, Allah buka hati kita, Allah ayunkan kedua langkah kaki kita untuk menuju acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit banyak orang yang diberikan hartanya yang berlimpah ruah, diberi kesehatan, diberi kepanjangan umur, diberi waktu yang luang, akan tetapi tidak mau untuk mendatangi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah di sini lengkap. Padan Ramil ayah, Pak RT ayah, Kori ayah, Koriah ayah, ibu-ibu ayah, semua ada lengkap di sini. Alhamdulillah, karena dasar cinta kita kepada Allah, dasar cinta kita kepada Al-Quran, dasar cinta kepada hadis Nabi, dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat teriring salam selalu tertuju kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengikut-pengikutnya, dan semua umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sebelum dilanjut, sekelumit penjelasan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu perkenalan. Saya Al-Fakir Abi Muluk dari Serang Kota, tepatnya dekat Mall of Serang. Kalau dari sini, kalau dari Tol Penak keluar pintu Tol Serang Timur, di situ kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Ternyata saya di sana itu bertentangan dengan Padan Ramil. Kebetulan Padan Ramil di perumahan Korem itu yang ngajar-ngaji anak-anak tuh, anak-anak santri tuh. Iya, ketemu ya, alhamdulillah. Oh iya, itu yang karena ternyata kita belum pernah ketemu nih sama Padan Ramil. Alhamdulillah wasilahnya undangan Maulid Nabi ternyata ketemu di sini, alhamdulillah. Banyak yang itu yang main ke sana. Pak Joni itu ya dulu, jangan Pak Joni Kopassus tuh. Terus Pak Sep, sekarang Pak Sep di mana tuh? Kolonel ya. Tuh. Tabur bintang, mudah-mudahan jadi bintang brigjen tuh, banyak dari situ, alhamdulillah. Jadi di sana perkenalan dulu nih. Saya tuh punya guru alias kobong, ngaji di sana ada. Cara ngajinya gimana daftarnya? Daftarnya berapa puluh juta? Ternyata di situ daftarnya gratis. Gratis. Sebulannya bayar berapa? Ternyata tidak ada bayaran. Alhamdulillah. Di tempat saya, di tempat kami gratis. Tidak ada pendaftaran uang dan tidak ada bayaran listrik, gratis. Alhamdulillah. Yang dikaji apa? Banyak yang dikaji. Dari semenjak Jurumiyah, Hamil, Matan Bina, Mulhat, Naldo Maksud, sampai Alfia, nanti Johar Maknum tuh ya, Samsiahnya, Waladiyahnya, terus banyak. Terus apanya? Safinahnya, Fatul Qoribnya, Hadromiyahnya, terus apa? Fatul Mu'innya, Fatul Wahabnya, I'anahnya banyak, tafsirnya banyak dikaji sampai Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Saya menjelaskan ini karena banyak sekarang ini asa aing pang pinterna. Akhirnya apa? Akhirnya bikin gaduh di negara kita. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya khususnya orang Banten, umumnya orang Indonesia, ikutilah perjalanan Syekh Nawawi, yang mana dalam kitab Madarijus Su'ud menjelaskan tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad. Abu Bakar Syato dalam I'anatul Thalibin menjelaskan tentang perjalanan hikmah-hikmah keutamaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak kitab lagi yang menjelaskan seperti itu. Jadi artinya apa? Bapak-bapak, kalau lewat di daerah saya, mampir 24 jam. Insya Allah kopi tersedia. Alhamdulillah kemarin juga kedatangan para kesepuhan, Bapak Ketua DKM, RT dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tahadud binimatilah. Yang saya pribadi salut tuh, ketika saya menghubungi Sultan Banten tuh, ternyata semangat pengen datang ke sini. Padahal ramai semangat di tengah-tengah kesibukan. Cuman beliau itu kalau acaranya bukan malam ini tuh, karena malam ini tuh di mana-mana rame, beliau datang. Atau acaranya itu yang bisa diwakili, beliau datang. Beliau tuh senang, baik, tawadu, insya Allah. Kalau yang juara ke Banten, mampir nggak apa-apa ke sana, ke tempat beliau. Kalau ada disambut, nggak sombong, insya Allah, alhamdulillah. Makanya tadi itu saking gak enaknya langsung video call. Tuh video call sama Pak Haji, Pak DKM, sama Pak RT, sama Pak Dan Ramil itu kan. Menghaturkan salam kepada semua kalangan masyarakat ini khususnya dan umumnya hadirin semua. Alhamdulillah. Mungkin insya Allah beliau kapan-kapan ada acara diundang, kalau memang ada acara yang bisa diwakilkan hadir beliau. Karena memang beliau nih acara-acara nih undangan para sultan se-Indonesia nih. Jadi tidak bisa diwakilkan. Tapi alhamdulillah secara pribadi saya senang beliau itu di tengah kesibukan pengen ke sini. Alhamdulillah, entah ada apa, wallahu a'lam bishawab. Yaitu barangkali itu perkenalan. Jadi bagi yang lewat sana silakan mampir. Nah, selanjutnya sebelum dilanjut acara, mari sama-sama kita baca syairan sholawatan sekelumit perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang sempurna dan paripurna, Sayyidul Wujud wa kulli mawjud, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah panjangkan umur kita semua, amin. Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Dosa yang besar, dosa yang kecil, amin. Disengaja, tidak disengaja, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa-dosa guru-guru kita, ampuni dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, di masyariqil ardi ila maghribiha, dari ujung barat sampai ujung timur ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, angkat, hilangkan, sembuhkan semua penyakit kami ya Allah, angkat, hilangkan, sembuhkan semua penyakit kami ya Allah, angkat, hilangkan, sembuhkan semua penyakit kami ya Allah, zahiran wa batinan, baik penyakit zahir maupun penyakit batin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Dengan perayaan memperingati Maulid Nabi, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Lapangkan pintu rezeki kami ya Allah. Banyakkan kami harta ya Allah. Lobakan duit ya Allah. Lobakan acis ya Allah. Agar semua istri-istri kami tidak marah-marah ya Allah. Banyakkan harta kami ya Allah, yang berkah, yang halal, yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dengan berkah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatkan agama, bangsa dan negara kami ya Allah.
Selamatkan agama bangsa dan negara kami ya Allah. Selamatkan agama bangsa dan negara kami ya Allah. Selamatkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dari paling bawah sampai paling atas ya Allah, sehingga mereka sayang terhadap rakyatnya ya Allah. Sukseskan, selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Qabul 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 bisiril Fatihah. Iya karena mudah ya karena selain dasar kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat memanggil salah satu sahabatnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, atau biasa dikenal dalam kitab klasik itu Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ke sini. Ya, ada apa tuan? Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min alfi ibadati sanatin. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yabna Mas'udin. Jangan dia Mang Samsudin ke? Nah ini ibu-ibu padang ramen, padang ibu-ibu. Kata ibu ya Mang Samsudin kata. Ada di sini Mang Samsudin ada. Mudah-mudahan berkah amin. Panjang umur amin. Sugih harta sugih sawah amin. Mudah-mudahan laris amin. Mudah-mudahan kawin lagi amin. Termasuk bapak-bapak yang amin. Mudah-mudahan kawin lagi amin. Ibu-ibu amin enggak? Amin. Yabna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Artinya tahu? Nyaho. Apal tuh, lamun duit mah apal baik duitnya. Ya duit sebelahnya 10.000 jadinya. Duit sebelahnya 5.000. Lamun 1.000 bisu ibu. Benar. Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, dudukmu sesaat, dudukmu 5 menit, dudukmu 10 menit, dudukmu setengah jam, dudukmu 1 jam fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu, padahal la tamassu qalaman, tidak usah memegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak usah menulis satu huruf pun daripada kajiannya, akan tetapi khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, sekarang tidak ada perbudakan, akan tetapi istilah-istilahnya, sifat-sifatnya, tamsil-tamsilnya, analoginya, hiasannya masih ada. Satu hamba sahaya ditaksirkan 350 juta satu orang. Dikali 1.000 berapa dan rame? 35 miliar ya berarti. Ternyata kita duduk kumpul di sini dalam acara perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memegang pulpen, tanpa mencatat kajian, akan tetapi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah 30 miliar. Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah adanya nu paling bengharna di Anyer pernah sedekah 30 miliar, 35 miliar. Belum pernah. Ada punya tetangga yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, sedekah mengeluarkan 30 miliar ada.
Akan tetapi sekalipun kita tidak mengeluarkan sedekah 35 miliar, tidak mengeluarkan sedekah 30 juta, tidak mengeluarkan sedekah 300.000, akan tetapi kita kumpulnya di sini di majelis ilmu, duduk sambil makan, sambil ngopi, sambil ngelamun, sambil ngantuk, yang mikirin hutang, yang bikin hayang nyandung. Akan tetapi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah 35 miliar. Alhamdulillah. Pengen masuk surga ibu? Pengen? Bapak-bapak pengen masuk surga? Pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, di pengunjungnya baik? Pengen? Lagi ngaji mati. Pengen bapak-bapak ibu lagi ngaji mati semua? Pengen nggak? Saya jawab mah. Nggak pengen mati. Masih pengen urip. Ayam protes ibu, ayam baik ibu protes, tukang protes ibunya. Ternyata kita duduk di tempat ini pada saat ini, pada malam ini langsung dimonitor oleh Rasulullah, di raudhahnya Rasulullah, diperhatikan, disorot, disenter, dicatat, dipilih sebagai hamba-hamba Allah, pilihan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nempokan pada Nabi. Kalau usaha itu aja nih, pakai hejo dan ramil, dicatat itu dan ramil pilihan Rasulullah, catat, dicatat. Alhamdulillah. Eta saha cenah ge ngalamun bae diukna RT. Waduh, kunaon ngelamun cenah sieun di demo masyarakat. Cek Rasulullah, malaikat catat RT nu ngelamun tah. Kunaon cenah kumaha cara nyatetna itu Rasulullah, catat RT yang ngelamun ketika pengajian itu salah satu RT pilihan umat Rasulullah. Amin ya robbal. Aya aki-aki cenah ya sedih, saya tak ketua DKM. Catat. Nanti diteangkeun ku kaula. Yang mana pada hari yaumala yang kauman wala banun illa man atallaha biqalbin salim, tidak akan memberikan manfaat harta yang banyak, pengikut yang banyak, anak buah yang banyak, backing yang banyak, siapapun yang banyak, tidak akan ada terkecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yakni wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Alhamdulillah. Terus ada ya Rasulullah, kumaha cenah ge ibu-ibu, ini eta nu kosidahan, eta moal aya di surga, moal aya di surga. Ternyata di surga itu nini juga akan jadi garisan. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak nggak usah sering marahin ke istri, benar? Karena apa? Ternyata ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala melihat bidadari itu seolah-olah ini ratunya bidadari, padahal mendayang-dayang. Ketika datang lagi, oh ini kayaknya ratunya bidadari, padahal mah pembantu. Ternyata terus datang luar biasa, ternyata ada datang benar ini bidadari. Alhamdulillah. Dari sekian puluhan ribu, jutaan ribu bidadari, ada satu bidadari yang sangat luar biasa, perempuan yang sangat luar biasa, cahayanya luar biasa, cantiknya luar biasa. Cek bapak-bapak sigana, iya rajana ratuna bidadari pasti tempokan dengan pak tua utah yang kaula ari mana sama. Ternyata istri kita ketika di dunia cantiknya ribuan kali lipat dibanding bidadari. Alhamdulillah. Makanya ulah cenah tamak dia tadi ulah naudzubillah men tah indung sia tah ulah, betul. Tapi insya Allah
dengan berkah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua sehingga kita mempunyai akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tidak cukup sampai di situ. Kata Rasulullah, ya Ibn Mas'ud, duduk satu sesaat, 5 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah 35 miliar. Yang kedua kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqa biha fi sabilillah. Memandang wajah kiai, memandang wajah alim, memandang wajah tokoh agama, memandang wajah ustaz dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kehormatan, dengan penuh memuliakan. Ternyata khairun laka min alfi farasin tasaddaqa biha fi sabilillah, itu jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih baik dibandingkan bersedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kuda berapa? 35, 40 sampai 50 juta. Dikali berapa? Sampai 1000, 150 miliar. Alhamdulillah. Duduk, dikasih kopi, betul, dikasih makanan, prasmanan, dikasih buah-buahan, duduk dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisi dengan kajian. Ternyata di dalamnya sangat luar biasa. Makanya hidupkan terus perayaan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah, ya Ibn Mas'ud, wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min alfi ibadati sanatin. Salammu terhadap kiai, salammu terhadap ulama, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah 1000 tahun. Alhamdulillah. Makanya bagi siapa saja yang menghinakan ulama, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita hidupkan dalam hati kita sampai mati cinta kepada ulama. Alhamdulillah. Itu dasarnya seperti itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dasarnya mana sih? Apakah yang tidak merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad itu dosa? Tidak. Apakah yang tidak merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad itu sesat? Tidak. Apakah yang merayakan peringatan Maulid Nabi itu dosa? Tidak. Apakah yang merayakan memperingati Maulid Nabi itu sesat? Tidak. Akan tetapi banyak pada zaman-zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang, padahal sudah terang benderang dalilnya, hujahnya, argumentasinya, burhannya, akan tetapi masih saja sekelumit orang-orang yang membenci peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Tidak usah dibenci. Tuh pada rame. Makanya saya mah di podium-podium, jangan karena kita bentrok, jangan karena kita bermusuhan karena Maulid Nabi, jangan. Yang mau merayakan peringatan Maulid Nabi silahkan, jangan menghina yang tidak merayakan. Bagi yang tidak merayakan peringatan Maulid Nabi silahkan, jangan menghina apalagi menyesatkan yang merayakan peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Karena ada dasarnya. Yang pertama dasarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan Muhammad, dengan karunia Allah yakni ilmu Allah, dengan rahmat Allah yakni diutusnya Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, falidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan demikian itu berbahagialah umat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah atau yang tidak bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi cinta iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Itu salah satunya, salah satu hujahnya, argumentasinya dari Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi falidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kenapa? Dengan kita merasa gembira, dengan kita merasa senang, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih berharga dibandingkan apa yang kita punya. Kita punya mobil banyak, akan tetapi kita tidak cinta terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Kita banyak aset sawah ratusan hektar, akan tetapi kita tidak cinta lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu kerugian, suatu kemalangan yang tidak ada obatnya. Nauzubillah min. Tapi alhamdulillah masyarakat setempat di sini cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini tanpa terkecuali di akhirat nanti mendapat syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis Nabi. Satu waktu Nabi pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan ini setiap hari Senin puasa?" Dijawab oleh Rasulullah, salah satu alasannya karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Alhamdulillah. Makanya luar biasa. Dalam syairan tadi, rohatil abjaru tasdu fi maulidin nabi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Ini sekelumit perjalanan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu dilahirkan itu tanpa adanya bidan. Nabi Muhammad dilahirkan itu tanpa adanya dukun. Nabi Muhammad itu langsung didatangi oleh wanita-wanita surga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Abdul Muthalib selaku ayahandanya sedang berdoa di hadapan Ka'bah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Siti Aminah dilahirkan dalam keadaan selamat. Pada saat itu ada khatib suara tanpa rupa. Kata khatib, "Wahai Abdul Muthalib, sekarang bahagia sampean. Sekarang bahagia sampean, bahagia sampean. Pada detik ini Aminah telah lahir Sayyidul Wujud wa afdhalu kulli wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang kelahirannya dinanti-nantikan oleh seluruh alam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Makanya pada Ramil, jamu itu ada zaman dulunya. Ternyata Siti Aminah itu sebelum bersalin, sebelum melahirkan itu didatangi tuh Siti Asia, tuh Siti Maryam, dan 2 bidadari. Semua itu bawa jamu. Makanya sekarang kan semua habis melahirkan minum jamu, betul? Itu ada sejarahnya. Aminah pun ketika proses bersalin sebelum melahirkan minum jamu, setelah melahirkan minum jamu. Alhamdulillah, cuman beda jamunya. Alhamdulillah. Kalau orang sini jamunya apa? Kencur. Tambah endrim enggak? Tambah bensin enggak? Enggak ya? Jangan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, sujud. Ini kajian-kajian kelahiran Nabi Muhammad ya. Takut tabligh akbar biasanya tidak sempat untuk dijelaskan. Nabi Muhammad lahir malam Senin, menjelang subuh kisaran 3:30, 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir itu bukan dari jalan kelamin perempuan, akan tetapi antara bujal dan kelamin. Lahir itu berupa cahaya. Rasulullah sujud, Rasulullah takbir, sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada 3:30 malam. Makanya pantas kenapa menjelang subuh itu doa itu mustajab, karena Rasulullah dilahirkan pada 3:30. Ketika sujud, kata malaikat Aminah,
Ini sampean telah melahirkan anak yang dinantikan oleh semua makhluk. Semua ciptaan Allah menanti kelahiran ini. Batu-batuan menantikan kelahiran anak ini. Manusia jin melahirkan kelahiran anak ini. Beruntung sampean Siti Aminah. Tapi awas, selama 3 hari tidak boleh ada yang menjenguk. Simpan dalam kamar selama 3 hari, menghormati kedatangan para tamu dari bidadari. Malaikat-malaikat gemuruh bersuara pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Rohatil abjadu tasdu, semua burung-burung riang gembira bernyanyi bersiul gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali iblis. Iblis itu sepanjang sejarahnya pernah menangis sejadi-jadinya, menjerit sekuat-kuatnya 4 kali. Arba'ata ranaat. Yang pertama, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis itu menjerit sejadi-jadinya. Yang kedua, ketika iblis itu diusir dari surga, iblis menangis sejadi-jadinya. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu iblis menjerit sejadi-jadinya. Itu yang ketiga. Makanya siapapun yang tidak senang maulid Nabi berarti tuh, bukan saya Padang Rame. Itu mah Padang Rame termasuk iblis. Itu ada hadisnya. Itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Makanya pantas Nabi Muhammad, ana waqafil yatim hakada yaumil qiyamah. Aku bersama orang-orang yang peduli kepada anak yatim nantinya hakada, seperti kedua jari ini pada hari kiamat. Alhamdulillah. Jangan sampai kita umroh puluhan kali sementara di kampung kita punya tetangga yatim tidak diperdulikan. Jangan sampai kita bolak-balik jarah kemana, ke Wali Songo, ke Sunan Ampel, ke Sunan Kalijaga, sampai ke Sunan Kaligandu, Bandar Ramil. Tahu Bandar Ramil? Pada jauh sedikit Sunan Kalideres, Bandar Ramil. Itu muter-muter jarah kemana-mana, tujuannya ingin mendapat barokah, syafaat atau pertolongan atau keberkahan daripada wali-wali Allah. Sementara kita punya tetangga yatim, punya tetangga orang-orang jompo, punya tetangga yang miskin, itu tidak diperhatikan. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai. Makanya peringatan Maulid Nabi di salah satunya adalah bentuk kita peduli kepada yatim. Karena Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatimah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad dilahirkan sudah dipotong pusarnya. Nabi Muhammad dilahirkan sudah disunat. Nabi Muhammad dilahirkan sudah pakai sifat. Singkat kata, singkat cerita, Abdul Muthalib pulang dari Ka'bah, bergegas berangkat rindu kasmaran ke Sengsem, pengen jumpa cucu tercinta sebagai Abdul Kulli Maujud, paling utamanya makhluk-makhluk yang dilahirkan. Ketika sampai di rumah dilarang oleh Siti Aminah, bah jangan ditengok bah, ada pesan dari malaikat, nggak boleh ditengok selama 3 hari. Akhirnya Abdul Muthalib itu tidak menggubris, akhirnya merobos sehingga Abdul Muthalib itu terpental tuh dialungkan ke malaikat. Tuh, makanya biasanya turun temurun tuh zaman dulu tuh sebelum 3 hari tuh tidak boleh ditengok, biasanya masih ada di kampung-kampung. Ya, itu. Kemudian gimana? Singkat kata, singkat cerita, setelah beres 3 hari, ada datang mega berwarna putih. Kata mega, Siti Aminah, tolong bayi itu jangan disentuh. Mau kami bawa bayi itu, mau kami siarkan di langit, di lautan, di daratan, di sawah, di gunung, semua dilahirkan bahwa yang dinanti-nanti bayi ini telah lahir. Maka ketika Rasulullah sebagai bayi itu dibawa, tidaklah melintasi satu sawah yang kering kerontang, terkecuali sawah itu akan subur. Tidaklah melintasi satu peternakan yang kurus-kurus,
terkecuali peternak-peternak itu akan subur, kambing akan subur, hewan apapun akan subur ketika dilintasi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal di langit itu Ahmad, di bumi itu adalah Muhammad. Berdasarkan apa kita memperingati Maulid Nabi? Selanjutnya berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Madarijus Su'ud, buah karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Rasulullah, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati, pasti aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Bukti apa memperingati, mengagungkan Maulid Nabi? Buktinya dengan perayaan. Salah satunya. Akan tetapi ada yang merayakan, memperingati Maulid Nabi itu dengan baca salawat, ada, silakan. Sama, itu adalah memperingati, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sambung Rasulullah, waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya menjadi donatur dalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka seolah-olah orang itu telah menginfakkan, telah mensedekahkan satu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya kalau yang Maulid Nabi bekakaknya yang besar, Pak Haji. Nantinya di akhirat nanti akan jadi payung. Nanti semua manusia ini akan dihadapkan di mahkamah Rabbul Jalil. Semua tenggelam dalam keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher. Itu saja apa? Saking takutnya membayangkan. Ketika 20 tahun sering maling ayam, nanti kelihatan. Waktu belum jadi istri ngegombal, bohongnya 16 setan. Neng katanya, itu bohong tuh, jadi istri. Makanya tukar aja hidupnya, karena dapat ngegombal. Coba setengah 12 siang ngegombal. Tuh bapak-bapak dulu nih, ibu-ibu kayaknya apes ya. Apes tonton. On. Kata bapak-bapaknya dulu, Neng, di bawah sinar rembulan, padahal mah siang setengah 12. Belum, onta cager tak waras, cager tak edan. Setengah 12 siang, sengatan sinar matahari dahsyat, ngegombal. Neng, Aa tidak bisa tidur di bawah sinar rembulan yang indah, selalu memanjangkan wajahmu yang anggun rupawan, padahal mah siang setengah 12. Kira-kira eta cager kalian, turunan siapapun kalian yang sombong dengan keturunannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi siapapun kalian, turunan siapapun kalian yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Abu Jahal, pernah dengar Abu Jahal? Pernah dengar Abu Jahal? Ibu-ibu pernah dengar Abu Jahal? Pernah? Kenal? Wow. Abu Jahal itu luar biasa. Salah satu paman Rasulullah yang memusuhi Rasulullah. Punya anak namanya Ikrimah Padan Ramil. Padan Ramil itu suka sosialisasi di masyarakat. Ini hadisnya Padan Ramil. Punya anak Ikrimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meriwayatkan hadis banyak. Itu anak Abu Jahal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tafahur bil ansab, gak boleh kita menyombongkan diri karena keturunan. Asa aing turunan abuya, asa aing turunan kiai, asa aing turunan pejabat, tidak boleh menyombongkan, membanggakan turunan. Naudzubillah min. Tapi Nabi Nuh
seorang nabi, seorang rasul, termasuk salah satu ulul azmi, punya anak namanya Kan'an. Durhaka, anak nabi, anak rasul, ulul azmi, ternyata durhaka, dihinakan oleh Allah Subhanahu. Apalagi anak orang biasa. Makanya Islam itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Tidak ada perbedaan orang yang kulit putih, orang kulit hitam. Yang membedakan itu adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru keluar firman Allah, inna akramakum indallahi baik turunan Rasul kita hormati, turunan bukan Rasul kita hormati. Jangan mentang-mentang turunan Rasul kita hormati, bukan turunan Rasul kita hinakan. Tidak boleh. Dalam Islam itu tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada berkasta-kasta, tidak ada turunan sudra dan lain sebagainya. Semua di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya bahas nasab di hadapan saya enggak usah lama, 3 menit selesai. Kalau secara ilmiah enggak boleh kita sombong karena nasab. Yang pertama, jangan sombong karena nasab. Yang kedua, tidak boleh membatalkan nasab. Batalkan nasab orang lain itu gak boleh. Sekarang baca, saya turunan ini, asain bang pinturna, asain bang ajungna, asain bang turunan dan lain sebagainya. Akan tetapi ulbinya tidak tertata. Kalau kita baca Sirrul Asrar, bahkan dari Syekh Abdul Qadir Jailan Sultanul Aulia, itu diterangkan secara detail bagaimana Tuhan Syekh Abdul Qadir sanadnya bersambung kepada Rasulullah, akan tetapi akhlaknya sangat luar biasa. Kenapa? Hatinya ditata. Makanya Kang Ajis nih, sekalipun tukang ikan nih, tahu nih dalam tubuh manusia ini ada 7 latifah, tahu. Alhamdulillah. Makanya semua harus tahu bahwa dalam diri manusia itu ada 7 latifah, harus tahu, harus mengerti, harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena untuk barometer, untuk contoh, untuk pelajaran kepada umatnya, bahwa anak siapapun tidak boleh sombong, bahwa anak siapapun ada potensi masuknya surga Allah Subhanahu. Sebaliknya, turunan siapapun ada potensi besar untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Letaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita sebagai umat Rasulullah jangan sampai melecehkan orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain. Mari sama-sama kita bina ruhani kita, jiwa kita, agar kita mampu takwa kepada Allah Subhanahu Abu Bakar. Amin ya robbal alamin. Itu singkatnya ya. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, man 'azzama maulidan nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, sungguh orang itu telah menghidupkan Islam. Jadi syiar Islam ini ketika ada perayaan peringatan maulid Nabi Muhammad ini menggema besar. Coba kalau maulid Nabi tidak dirayakan, itu sepi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk merayakan, membelanjakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah orang tersebut menyaksikan hadir pada pertempuran Badar dan Hunain. Artinya apa? Pahalanya luar biasa. Kita kenal pertempuran Badar. Rasulullah dalam doanya dikenal ketika Rasulullah jatuh sorbannya diambil oleh Abu Bakar. Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma afdaka wa wa'da, Allahumma afdaka wa wa'da, Allahumma afdaka wa wa'da. Intuhlah hadil umat, intuhlah hadil sholat, lam tu'bad ba'da yaum. Artinya apa? Sangat pahalanya luar biasa pertempuran perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu dicurangi oleh orang-orang munafik. Makanya ketika kita menginfakkan sebagian harta kita untuk merayakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seolah-olah kita hadir pada pertempuran Badar. Alhamdulillah. Yang keempat kata Sayyidina Ali,
man 'azzama maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan, memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidaklah mati, wafat, meninggalkan dunia yang sangat fana ini terkecuali membawa iman dan Islam. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam sesuai dengan salawat ibu-ibu, Allah biha Allah bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu 4 dalilnya tuh. Dari Al-Quran sudah, hadis sudah, para sahabat sudah. Sekarang kita bermadhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'alahu tu'aman wa amila ihsanan hasyarahullahu ta'ala yawmal qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa kana fi jannatin na'im. Diberi duit 100.000 marah, diberi 2.000 seneng, alhamdulillah. Hayang ibu kita hayang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya, wasilahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekian demikian, kurang lebihnya mohon maaf serta dimaklum apabila ada kata-kata yang kurang pantas badan ramilnya khusus saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Tujuannya adalah untuk mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.